Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Hakim di Tribun News Today. Hakim akan berbagi informasi menarik hari ini, mulai dari informasi nasional, regional, selebritis, dan olahraga. Menteri Sosial Tri Risma hari ini memastikan negara hadir dengan memberikan akses bantuan sosial kepada komunitas adat terpencil atau KAT. Akses terhadap bantuan sosial merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak-hak setiap warga negara. Risma menginstruksikan jajarannya berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah Provinsi Riau dan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan warga KAT terregistrasi identitasnya di kependudukan. Pemerintah sejak Juli 2020 melakukan perekaman data untuk menerbitkan dokumen kependudukan warga KAT. Tujuannya untuk memastikan mereka bisa mengakses fasilitas pelayanan dan program bantuan dari pemerintah. Beberapa waktu yang lalu, Menteri Sosial hadir meninjau langsung lokasi KAT Suku Anak Dalam atau SAD di Provinsi Jambi. Setiap penerimaan bantuan sosial, kata Risma, harus masuk data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan padan dengan nomor induk kependudukan atau NIK. Saat ini proses perekaman data terus berlangsung di beberapa lokasi KAT agar mereka bisa mendapatkan NIK sehingga dapat diakses dengan berbagai bantuan sosial dari Kemensos maupun kementerian lainnya. Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dirjen Pemberdayaan Sosial tengah mengembangkan instrumen digitalisasi dalam pemberdayaan KAT, khususnya dalam aspek perekaman data. Polisi Republik Indonesia terus gencar menggelar vaksinasi COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mempercepat pencapaian herd immunity atau kekebalan kelompok. Dalam kunjungan kerjanya ke Bali, Kepala Korps Lalu Lintas Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Istiono mengecek penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 di Jalan Bipas Ide Bagus Mantra. Tidak hanya itu, Istiono juga meninjau vaksin bagi ojek online yang digelar di Big Garden Corner, Waribang, Bali. Istiono mengatakan pihaknya melihat pelaksanaan pengaturan pengetatan di wilayah Bali yang notabene masih PPKM level 4. Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam pengetatan PPKM level 4 di wilayah Bali. Dari hasil tinjauan yang dilakukan, Istiono mengatakan pelaksanaan random sampling tes antigen dan pengecekan vaksin di wilayah Bali sangat bagus. Istiono berharap semoga di titik-titik tersebut bisa terus dicek dan dilakukan langkah-langkah pendisiplinan penerapan protokol kesehatan seperti membagikan masker. Tak hanya itu, guna meringankan warga terdampak pandemi, Polri pun turut membagikan sembako. Di lokasi yang berbeda, tepatnya di Big Garden Corner, Waribang, Bali, Istiono juga meninjau vaksinasi. Vaksinasi COVID-19 tersebut ditujukan bagi para pengemudi ojek online dan ojol serta sopir angkutan umum. Vaksinasi dilakukan agar bisa terus tercapainya target herd immunity. Istiono juga tetap mengimbau agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan walaupun sudah divaksin. Cinta Laura Kill bersama dengan Eka Gustiwana baru saja merilis single terbaru mereka yang berjudul Markisa. Bersama dengan label musik Sony Music Entertainment Indonesia, Cinta menjadikan Markisa yang selama ini dikenal sebagai buah yang menyegarkan itu menjadi inspirasi untuk lagu barunya. Cinta Laura pun menceritakan soal penggunaan kata Markisa sebagai judul dari single terbarunya itu. Komposer Eka Gustiwana hadir untuk membuat instrumen dalam musik di single terbaru Cinta Laura Kill. Setelah demo selesai di pertengahan April lalu, Cinta pun segera masuk ke dapur rekaman untuk merekam single terbaru ini. Berbeda dari single-single sebelumnya, single yang sudah bisa didengarkan mulai Jumat 3 September 2021 ini banyak didominasi oleh lagu cinta yang bernuansa galau. Single terbaru Cinta Laura yang bertajuk Markisa ini menghadirkan sesuatu yang baru dengan memasukkan musik ala Bollywood. Klub papan atas Liga Italia Inter Milan menuai berkah dari kemenangan Argentina di kualifikasi Piala Dunia 2022. Inter Milan bisa tersenyum lebar setelah dua pemain andalannya, Lautaro Martinez dan Joaquin Correa, tampil gemilang bagi Argentina. Sama-sama mencatat namanya di papan skor. Lautaro melakukan terlebih dahulu pada menit ke-45, sedangkan Joaquin Correa membuat golnya pada menit ke-71.
Kabar ini tidak berhenti sampai di situ saja. Pasalnya dalam gol milik Korea, Lautaro juga ikut berkontribusi. Mantan rekan duet Romelu Lukaku itu menjadi pihak yang menyediakan assist bagi Korea mencetak golnya. Sementara itu, Alexis Sanchez masih berkutat memulihkan cedera yang membekap dirinya sejak gelaran Copa America 2021 lalu. Duet keduanya juga bisa terancam oleh kehadiran Hakan Çalhanoğlu. Sebab Inzaghi ingin agar ex-pemain AC Milan itu bermain lebih ke depan lagi dari posisi naturalnya. Keputusan akhir tetap berada di tangan Inzaghi untuk meramu armada tempurnya. Pastinya ia tak akan kekurangan personel di lini depan, dengan begitu banyaknya opsi berkualitas yang terhampar di skuad Inter Milan. Setidaknya penampilan Lautaro Martinez dan Joaquin Correa di timnas Argentina bisa menjadi tanda kedua pemain tersebut bisa bermain bersama. Kerjasama yang terjalin antar keduanya diharapkan bisa membuat langkah Inter Milan bertahan Scudetto menjadi lebih mudah. Demikian tadi 4 informasi terupdate hari ini, dan jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Spotify Tribun News Podcast dan YouTube tribunnews.com. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Saya Hakim pamit, salam sehat untuk semua. Tribun News Today.